Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus 11 ayat yang ke-23 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hati dan tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Gunung Beranjak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ ada bagian yang cukup unik di sana ketika Yesus berkata kepada para murid begini, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu beranjaklah, maka gunung itu pasti akan beranjak asal dia tidak bimbang dan tetap percaya. Dan ini mau saya share buat saudara pagi ini tentang gunung yang beranjak. Saya punya 4 poin yang mau saya share pagi ini tentang gunung yang beranjak ini. Kalau dalam terjemahan Alkitab Interlinear ada 4 makna yang sangat dalam dari gunung yang beranjak ini. Jadi ketika saudara dan saya berkata kepada gunung itu beranjak, ketika kita berkata kepada masalah itu beranjak, ketika kita katakan kepada badai itu beranjak, ketika kita katakan kepada persoalan itu beranjak, ketika kita katakan kepada problem itu beranjak, maka sesungguhnya kita akan melakukan 4 hal sesuai dengan terjemahan kata beranjak itu. Yang pertama, kata beranjak itu artinya terangkat. Jadi poin 1, waktu ada gunung masalah yang menghadang saudara dan saya, waktu ada gunung persoalan, gunung tantangan yang membuat saudara dan saya tidak bisa melangkah dalam hal apa saja, kita harus berkata kepada gunung itu beranjak. Itu sama dengan kita mengangkat gunung itu. Perkataan kita itu membuat gunung masalah itu terangkat. Masalah itu terangkat dari tempatnya. Jadi ketika saudara dan saya punya masalah di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keuangan, saudara dan saya bisa melakukan perkataan iman untuk beranjak dari tempatnya, sama dengan kita membuat masalah itu terangkat. Ini poin pertama. Karena itu saudara dan saya harus memperkatakan perkataan iman itu. Yang kedua, kata gunung itu beranjak. Yang kedua, waktu saudara dan saya beriman, lalu kita mulai memperkatakan perkataan iman terhadap gunung masalah itu, maka masalah itu akan berpindah. Jadi sama dengan kita memindahkannya. Ketika masalah itu ada pada pekerjaan kita, kita akan memindahkannya keluar dari pekerjaan kita. Pindahnya kemana? Di dalam Alkitab bilang ke laut. Artinya gak akan balik lagi kepada kita. Perkataan iman kita kepada gunung masalah, badai masalah, tantangan, persoalan. Waktu kita berkata dengan iman kepada gunung itu, maka secara tidak sadar kita memindahkan masalah itu untuk pindah ke laut. Yang ketiga, kata beranjak, gunung itu beranjak, itu sama dengan menyingkirkan gunung itu dengan kekerasan. Jadi waktu saudara dan saya berkata kepada gunung itu beranjak, berkata kepada masalah itu beranjak, berkata kepada persoalan, tantangan, hambatan itu beranjak dari kehidupan saudara, maka tanpa saudara sadari, perkataan iman itu menyingkirkan dengan keras gunung masalah itu.
tersingkir dari saudara, tersingkir dari kehidupan saudara, tersingkir dari keluarga saudara, tersingkir dari pekerjaan saudara, tersingkir dari pelayanan saudara, bahkan tersingkir dari gereja saudara. Dan yang keempat, makna beranjak. Jika saudara dan saya memperkatakan perkataan iman terhadap gunung masalah kita, kepada tantangan, kepada hambatan, itu sama dengan kita menghancurkan gunung masalah itu. Di poin 4 ini menunjukkan kekuatan yang Allah berikan bagi saudara dan saya waktu kita memperkatakan perkataan iman, maka perkataan iman itu bisa menghancurkan gunung masalah. Perkataan iman saudara dan saya bisa menghancurkan semua bentuk gunung yang bisa menghambat kita. Tuhan mau bilang pagi ini buat saudara dan saya bahwa waktu Yesus berkata firman ini kepada para murid, Yesus sedang menunjukkan betapa berkuasanya perkataan iman itu untuk menyingkirkan gunung masalah. Yaitu kita bisa membuat gunung masalah itu terangkat. Yang pertama tadi, kita bisa memindahkan itu dari kita ke laut. Yang ketiga, kita bisa menyingkirkan itu dengan keras dari kita, tetap dibuang di laut. Dan yang keempat, kita bisa menghancurkan gunung masalah itu dan kehancurannya bisa dibuang ke laut. Sehingga masalah itu tidak akan bisa menghadang saudara dan saya. Mari belajar dari firman pagi ini. Tuhan mau saudara dan saya hidup dengan perkataan iman. Dan ini Yesus yang perintahkan. Supaya apapun gunung masalah saudara dan saya, di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pelayanan, kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan gerejamu, bahkan di dalam kehidupan keuangan, di dalam kehidupan kesehatan, saudara bisa berkata dengan iman bahwa gunung masalah itu beranjak. Maka 4 hal tadi bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya, asal kita percaya dan tidak bimbang. Itu pasti terjadi. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam bisa memperkatakan gunung itu beranjak dari kehidupan kita. Amin.